一个接一个。商王死后，他的武士。Salam jumpa untuk Sobat Channel Semakin Asyik. Dalam konten ini akan mengulas film Wu Gengji Season 1, dari episode 6 sampai 10, sebagai lanjutan dari Season 1, episode 1 sampai 5. Sebelum ulasan film dimulai, mari sediakan makanan dan minuman, agar acara tonton Anda semakin asyik. Sekedar mengingatkan kita semua, di akhir ulasan video sebelumnya, Raja Zizou harus mati mengenaskan di tangan Raja Dewa. Dan juga adik Raja Zizou, yakni Jiu, juga harus terluka parah di tangan Raja Dewa. Oke, ulasan film Wu Gengji, Season 1, episode 6 sampai 10, pun dimulai. Setelah Raja Zizou tewas di tangan Raja Dewa, semua dewa pergi meninggalkan medan pertempuran. Sedangkan Dewa Sising membawa pendekar pedang terhebat, Jiu, yang dalam keadaan terluka parah. Sementara itu pasukan kerajaan Shang masih terus bertempur melawan pasukan kerajaan Zhou. Maksud dari pasukan kerajaan Shang tetap melanjutkan peperangan adalah untuk memadamkan pemberontakan dari Raja Zhou, serta tak mau dijajah bila nanti kerajaan Zhou menang dalam peperangan tersebut. Namun apa mau dikata, karena banyaknya prajurit kerajaan Shang yang tewas akibat terkena ilmu monokrom dari Raja Dewa, menjadikan prajurit kerajaan Shang kalah jumlah dibandingkan prajurit kerajaan Zhou. Merasa sudah menang jumlah, maka prajurit Zhou terus melakukan pemberontakan dan pembunuhan tanpa belas kasihan kepada siapa saja yang dijumpai. Baik itu terhadap prajurit yang sudah menyerah, atau laki-laki dan perempuan, tua muda kalangan rakyat biasa, serta anak-anak pun tak luput dari pembantaian. Bahkan, banyak perempuan belia, dan yang sudah menikah diperkosa secara beramai-ramai. Sungguh tragis nasib yang harus diterima oleh pihak yang kalah dalam peperangan besar. Sementara itu, dari atas menara Star Peking, Xin Yuhu dan Wu Gengji sangat terguncang melihat kematian tragis Raja Zizou. Dalam kesedihan yang teramat dalam, Wu Gengji sangat terkejut ketika melalui guci dewa, melihat begitu banyaknya prajurit kerajaan Zhou yang memasuki kota Zaoge, kota tempat pertarungan Raja Zizou dengan Raja Dewa, serta kota Zaoge merupakan ibu kota kerajaan Shang. Sontak Wu Gengji mengajak ibunya untuk melarikan diri. Tetapi Xin Yuhu masih bersikap tenang, walaupun khawatir akan keselamatan Wu Gengji dan dirinya sendiri. Mendengar kekhawatiran Wu Gengji, Xin Yuhu berkata, mereka tak bisa pergi kemanapun juga karena kota Zaoge sudah terkepung oleh pasukan Zhou, serta dirinya yang tak mungkin menang melawan dewa yang begitu banyak. Dalam keputusasaan, Xin Yuhu mengajak Wu Gengji untuk mati bersama. Namun Wu Gengji menolak untuk mati bersama lalu berlari meninggalkan ibunya. Sebelum Wu Gengji mencapai tangga turun menara, Xin Yuhu menggunakan kekuatan dewa untuk mendatangkan angin kencang, mengakibatkan lampion yang berisi api terlepas dari gantungan, kemudian jatuh dan membakar menara Star Peking yang terbuat dari kayu. Hal ini membuat Wu Gengji tak bisa lari turun dari menara. Sambil berbalik badan, Wu Gengji menghunuskan belati kepada ibunya. Xin Yuhu secara perlahan mendekati Wu Gengji sambil berkata, tak perlu takut, karena sakit yang akan dirasakan hanyalah sakit sesaat sebelum mati. Xin Yuhu memegang tangan Wu Gengji dan menghempaskan belati itu ke udara, lalu secara cepat memeluk tubuh Wu Gengji. Sesaat ketika belati tadi meluncur ke bawah, dengan cepat, Xin Yuhu meraih belati itu. Dengan air mata berlinang penuh kesedihan, Xin Yuhu menusuk dada di jantung Wu Gengji. Setelah Wu Gengji tewas, barulah diketahui alasan Xin Yuhu membunuh anaknya. Karena Xin Yuhu tak ingin Wu Gengji ditangkap dewa dan akan menjalani penyiksaan berat dari dewa selama hidupnya. Setelah kematian suami dan anak yang sangat dicintainya, maka Xin Yuhu bertekad tak mau lagi kembali ke alam dewa dan ingin mengakhiri hidupnya. Sambil melepaskan kekuatan ilahi dari dirinya, Xin Yuhu menjatuhkan diri dari puncak menara Star Peking ke kobaran api yang menyala dahsyat di bawah menara. Sementara itu,
tampak Dewi Xin Yukui, yang merupakan kakak kandung dari Xin Yuhu, dengan jabatan pendeta peramal, sekaligus tangan kanan dari Raja Dewa, kaget dan menyadari kalau adiknya, Xin Yuhu, yang sudah 9 tahun menghilang dari alam dewa, barulah diketahui kalau selama ini telah bersembunyi di kota Zaoge, dan telah melakukan bunuh diri sewaktu melepaskan kekuatan ilahinya. Raja Dewa yang berdiri di samping Dewi Xin Yukui, menyesalkan tindakan Xin Yuhu, yang telah menghilang dari alam dewa serta bersembunyi di bumi untuk menjadi istri manusia biasa. Dewi Xin Yukui berkata kepada Raja Dewa, bahwa masih ada dirinya yang dapat diandalkan, serta akan tetap setia mengabdi kepada Raja Dewa, dan menjamin ketentraman alam dewa dan alam manusia. Dewi Xin Yukui juga mengatakan, bahwa butuh ratusan tahun lagi untuk Phoenix abadi terlahir lagi. Mendengar hal itu, Raja Dewa berpesan, jangan pernah ada yang mengganggunya selama dia tidur, lalu Raja Dewa meninggalkan Dewi Xin Yukui. Di tengah kobaran api yang membakar menara Star Peking, terlihat Wu Gengji berlari menghindar dari reruntuhan bangunan yang runtuh, sambil bertanya pada diri sendiri, bukankah dia telah mati dibunuh ibunya? Apakah ini hanyalah mimpi? Kembali Wu Gengji berlari dan sampai di daerah pemukiman penduduk. Di sana Wu Gengji melihat prajurit Zhou menjarah rumah penduduk. Saat sedang mengintip penjarahan itu, tiba-tiba Wu Gengji terkepung oleh prajurit Zhou sedang mendekatinya, tetapi para prajurit Zhou tidak bisa melihat Wu Gengji yang di hadapan mereka. Kembali Wu Gengji melanjutkan perjalanannya dan melihat seorang perempuan yang akan diperkosa seorang prajurit Zhou. Wu Gengji mendekati mereka berdua dan melambaikan tangannya di depan mata prajurit itu. Namun, prajurit tersebut tak bisa melihat tangannya. Di tengah kebingungan tersebut, bayangan ibunya muncul dan berkata, "Kau sudah mati, namun kau tidak menyadarinya." Di suatu tempat terpencil memperlihatkan sekumpulan orang digiring masuk melalui pintu gerbang yang dijaga prajurit bersenjata lengkap. Orang-orang ini disambut oleh pemimpin wilayah itu, yang bernama Lord Li Jing. Lalu diberi kata-kata sambutan sambil memeluk anaknya. Sesampai di dalam lokasi, setiap orang diberi tanda pada lengan kiri dengan besi panas, sebagai tanda bahwa mereka adalah budak yang dipekerjakan. Rupanya, lokasi itu adalah tempat penambangan permata Bloodstone, dan lokasi ini diberi nama Tambang Utara. Permata Bloodstone ini digali untuk dipersembahkan kepada dewa. Para budak itu dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok besar yang terdiri dari 100 orang budak. Kemudian setiap kelompok besar dibagi lagi menjadi kelompok kecil, beranggotakan 4 orang budak. Semua budak diharuskan bekerja menggali permata Bloodstone dan harus mendapatkan hasil dalam jumlah tertentu. Dari sekian banyak kelompok, terdapat satu kelompok yang unik, karena kelompok ini terdiri dari 3 budak laki-laki dan seorang budak perempuan. Berbeda dari kelompok lainnya, yang semua anggota kelompok adalah laki-laki. Kelompok unik ini terdiri dari Ah Gou, Jiang Shang, Ah Si, dan Bai Chai. Selagi bekerja, Ah Gou melihat sosok bayangan di salah satu lorong tambang sedang memperhatikannya. Belum sempat mengejar bayangan itu, lonceng tanda waktu makan sudah berbunyi. Ah Gou langsung menarik tangan Bai Chai untuk pergi ke ruang makan. Sesampai di sana, mereka mendapati ruang makan telah dipenuhi para budak lainnya sedang berebut makanan. Sambil menyusup di antara budak yang lagi berebutan makanan, akhirnya mereka berdua dapat mendekati gentong yang berisi makanan. Ketika tinggal melewati satu orang lagi untuk mencapai gentong makanan, tiba-tiba tangan Ah Gou dipegang seseorang, lalu ditarik oleh orang yang belum dikenalnya, untuk menjauh dari gentong makanan. Ternyata orang itu adalah salah satu pengawas budak pekerja yang bernama Lao Chai, berpangkat kapten. Lao Chai mengingatkan Ah Gou bahwa budak yang baru masuk harus makan setelah budak senior selesai makan. Ah Gou pun mengikuti perintah Kapten Lao Chai sambil pergi berkumpul dengan budak junior lainnya. Melihat Bai Chai yang sudah sangat lapar serta makanan yang hampir habis dimakan budak senior,
Ah Go maju untuk mengambil makanan. Kapten Lau Chai langsung menahan Ah Go, lalu berkata bahwa semua budak harus mengikuti aturan di tambang utara tersebut. Ah Go tak terima dengan aturan tak adil itu, berbalik menceramahi Kapten Lau Chai, kalau semua yang ada dalam tambang adalah budak tambang termasuk Kapten Lau Chai sendiri. Oleh karena itu, haruslah saling membantu antara sesama budak. Perkataan Ah Go membuat semua budak junior terkejut akan keberanian Ah Go. Tak terima akan ceramah Ah Go tadi, Kapten Lau Chai memukul Ah Go dengan pentungan berulang kali. Bai Chai yang tak tega melihat hal tersebut, langsung berteriak agar pemukulan dihentikan sambil merebahkan dirinya di atas tubuh Ah Go. Tetapi Kapten Lau Chai tetap tak mau berhenti juga. Masih dengan emosi yang tinggi, kembali Kapten Lau Chai memukulkan pentungan dengan sekuat tenaga dan mengenai pinggang Bai Chai. Pukulan ini dilakukan berulang kali, yang membuat Bai Chai berdarah dan pingsan. Walaupun Bai Chai telah pingsan, Kapten Lau Chai belum mau berhenti juga. Ketika kembali akan melancarkan pukulan pentungannya, tiba-tiba datang seorang petugas yang lebih tinggi pangkatnya dan menyuruh Kapten Lau Chai menghentikan pemukulannya. Petugas itu bernama Lau Feng, berpangkat letnan. Setelah mematuhi perintah atasannya, Kapten Lau Chai menyuruh seluruh budak untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah sadar dari pingsannya, Bai Chai tak dapat lagi berdiri karena terluka dalam yang parah. Ah Go pun meminta pertolongan kepada Letnan Lau Feng. Tetapi Letnan Lau Feng tak mau memberikan pertolongan, malah membentak dan mencekik leher Ah Go sambil menyuruh Ah Go untuk kembali bekerja. Sadar tak akan mendapatkan pertolongan dari Kapten Lau Chai dan Letnan Lau Feng, Ah Go mendukung Bai Chai, kemudian berlari meminta pertolongan kepada semua budak pekerja di tambang itu. Tetapi, tak satupun budak pekerja yang dapat memberikan pertolongan kepada Bai Chai. Di tengah keputusasaan, Ah Go berteriak, akan melakukan apa saja bila ada yang bisa menolong Bai Chai. Tiba-tiba Go mendengar suara dari langit-langit goa. Di langit-langit goa, Ah Go melihat seseorang menggantung seperti kelelawar. Orang berbadan besar itu adalah seorang lelaki tua, badannya 2 kali lebih tinggi dan lebih besar dari Ah Go. Dan lelaki tua itu bernama Fusi. Setelah turun dari langit-langit goa, Fusi bertanya kepada Ah Go, apakah benar Ah Go akan melakukan apa saja bila dia dapat menolong Bai Chai. Ah Go dengan tegas berjanji seperti perkataan tadi. Mendengar janji Ah Go yang bersungguh-sungguh, Fusi mengeluarkan sekantong kain berisi pil obat untuk diberikan ke Bai Chai. Rupanya Fusi bisa mengetahui seberapa parah sakit yang diderita dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kesembuhan Bai Chai. Dengan kemampuannya, Fusi mengatakan butuh 1 bulan bagi Bai Chai untuk sembuh total, dan berpesan kepada Ah Go agar memberikan sebutir pil sehari untuk ditelan Bai Chai. Walaupun penuh keraguan, saat itu juga Ah Go menyuapkan 1 butir pil ke mulut Bai Chai, dengan harapan akan ada perubahan pada tubuh Bai Chai. Tak lama setelah menyuapkan pil tadi, perlahan-lahan Bai Chai mulai bisa bergerak dan sadar dari pingsannya. Ketika ingin mengucapkan terima kasih, Ah Go tak lagi menemukan Fusi ada di ruangan itu. Ah Go lalu mendukung Bai Chai dan kembali ke ruangan tempat kerja mereka. Setelah menyandarkan Bai Chai ke dinding goa, Ah Go mengajak teman sekelompoknya untuk melanjutkan pekerjaan mereka sampai istirahat malam tiba. Demikianlah rutinitas yang harus dilaksanakan oleh semua budak pekerja. Di suatu malam, selagi semua budak tertidur, salah satu teman Ah Go, yakni Jiang Shang, terbangun dari tidurnya dan melihat Ah Go dan Bai Chai tak ada di tempat tidur mereka. Rupanya, sejak Bai Chai sakit dan belum bisa bekerja, Ah Go membawa dan membaringkan Bai Chai ke dinding goa tempat kerja, sedangkan Ah Go melanjutkan pekerjaan dengan tujuan agar kuota hasil harian mereka berdua bisa tercapai. Karena bila tak mencapai kuota harian, maka mereka berdua tidak akan mendapatkan makanan. Jiang Shang membangunkan si gendut Ah Si, lalu mereka ke ruang tempat Ah Go berada. Ah Go terkejut akan kedatangan Jiang Shang dan Ah Si, lalu bertanya, mengapa mereka mengikutinya. Jiang Shang menjawab, untuk membantu mendapatkan kuota harian Ah Go dan Bai Chai. Sambil bekerja, mereka menceritakan latar belakang masing-masing. Tetapi Ah Go menutupi identitas aslinya. Sejak malam itu mulailah terjalin persahabatan yang kuat di antara mereka. Karena kerjasama itu, maka kuota harian kelompok mereka selalu bisa terpenuhi. Di dalam gua tempat mereka bekerja,
Ah Gou sedang mendukung Bai Chai sambil berkata, telah 10 hari mereka berada dalam tambang utara. Dan mereka harus berubah untuk bertahan hidup. Perkataan Ah Gou itu didengar oleh Fusi dari balik dinding goa sambil tersenyum misterius. Karena kekompakan bertiga, yaitu Ah Gou, Jiang Shang dan Ah Si, dalam menambah jam kerja di malam hari, kini mereka berempat tak pernah kekurangan makanan, bahkan mereka bisa mendapatkan makanan lebih dari cukup. 这样，我们才能活下去。 Waktu terus berlalu, telah sebulan Bai Chai dirawat Ah Gou dengan pil obat dari Fusi, dan kesehatan Bai Chai telah sembuh. Bai Chai mengungkapkan kepada Ah Gou bahwa dirinya sudah bisa kembali bekerja, namun Ah Gou belum memperbolehkannya. Di saat itu pula Ah Gou meminang Bai Chai untuk menjadi istrinya. Sementara mereka berdua berbicara, Ah Gou melihat Fusi memanggil dengan gerakan tangan dari balik dinding goa. Ah Gou pun mengikuti Fusi, sambil menyuruh Bai Chai menunggu dia kembali. Setelah mereka keduanya bertemu di ruangan goa lainnya, Fusi meminta Ah Gou menepati janjinya. Sobat channel Semakin Asyik, pasti masih ingat janji Ah Gou. Janji Ah Gou adalah, akan melakukan apa saja bila ada yang bisa menyembuhkan Bai Chai. 是真的，什么事都可以。 Bukannya menyanggupi janjinya, sebaliknya Ah Gou membelokkan arah pembicaraan dengan bertanya siapa sebenarnya Fusi. Karena Ah Gou telah bertanya kepada semua budak tambang utara tentang Fusi, tetapi tak satu pun budak yang mengenal Fusi. Juga Ah Gou heran mengapa Fusi dengan bebas bisa keluar masuk tambang utara tersebut. Sambil tertawa, Fusi menjawab kalau dia bukanlah orang tambang utara, dan alasannya keluar masuk tambang itu adalah karena Ah Gou, dan dia sudah tahu bahwa Ah Gou adalah Wu Gengji. Ah Gou sangat terkejut mendengar Fusi mengetahui identitas aslinya. Oke, sobat channel Semakin Asyik, pasti bingung mengapa Wu Gengji yang sudah tewas di Menara Star Peking bisa hidup lagi dengan nama panggilan Ah Gou. Jawabannya akan kita temukan di session 2. Kita ikuti dahulu kisah tentang Wu Gengji sebagai sosok Ah Gou. Ah Gou mengelak kalau dia adalah Wu Gengji. Dengan tegas, Fusi menyuruh Ah Gou menghentikan sandiwaranya. Fusi menjelaskan tentang Zishou, raja dari kerajaan Shang yang tewas di tangan Raja Dewa. Dan Xin Yuhu, yang tewas bunuh diri dalam kobaran api Menara Star Peking. Sangat terkejut, Ah Gou bertanya bagaimana Fusi tahu tentang dirinya. Fusi menjelaskan, dalam tubuh Ah Gou terdapat inti ilahi milik Daji, anaknya. Perlu diketahui bahwa Fusi memiliki 2 orang anak perempuan. Anak pertama, Xin Yukui, sebagai pendeta peramal alam dewa yang jadi tangan kanan dari Raja Dewa. Dan anak kedua, Xin Yuhu, ibu dari Wu Gengji. Dan Fusi memanggil Xin Yuhu dengan sebutan tersayang, yaitu Daji. Dengan terungkapnya identitas Wu Gengji oleh Fusi, maka ulasan film Wu Gengji, Session 1, episode 6-10, dinyatakan telah selesai, dan akan dilanjutkan ke Session 1, episode 11-15.